Yo, what's up homies? Kali ini gue bakal membahas salah satu animasi yang sulit banget gitu hilang di kepala gue ya. Gue nemu nih animasi entah dari mana ya, antara IG atau enggak TikTok. Tapi pokoknya karakternya itu nggak bisa gue lupain, yaitu seorang laki-laki dengan kostum kelinci. Animasinya itu berjudul Poppy the Performer. Animasi ini terkenal karena setiap episodenya itu sangat brutal guys. Serius, kalau kalian nonton episodenya, gue yakin kalian bakal ngerasa kayak nonton video anjing. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu, animasi ini nggak kayak Happy Tree Friends, dimana Happy Tree Friends itu kan berusaha banget gitu membuat penonton yang ngira kalau itu kartun anak-anak dengan art stylenya yang sangat lucu gitu. Tetapi pas ditonton, respect, bikin trauma ringan cok. Di sisi lain, animasi Poppy the Performer yang juga nggak kalah disturbing dan mengerikan, justru beneran dibuat untuk anak-anak. Ya, kalian gak salah denger, ini animasi anak-anak guys. Coba nih kalian bayangin, kalian waktu kecil nonton TV, terus kalian ngelihat animasi ini. Wah, kostum kelincinya imut banget. Tapi pas animasinya tayang, kalian malah ngelihat Jadi selanjutnya gue bakal bahas lebih detail mengenai animasi ini, seperti awal pembuatannya, story-nya, dan apakah animasi ini sukses atau enggak. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai cuy. Like the wage gap. Nigga talking shit if we pull up the nigga vacant. Not on her face and then I left her like some face tats. Then she told a nigga I'm the one, like why you say that? Like you just turn your boyfriend to the lick, and if a nigga talking slick. Poppy the Performer adalah seri animasi yang dirilis pada tanggal 1 Januari tahun 2000 hingga 28 Desember tahun 2001 untuk channel Kids Station. Kids Station sendiri adalah channel yang bisa dibilang kecil ya, yang menayangkan banyak animasi. Tapi meski namanya Kids Station, channel ini sebenarnya nggak nayangin animasi anak aja. Di siang hari bakal tayang animasi yang ramah anak seperti franchise Pokemon. Tapi pas malamnya bakal nayangin yang nakal-nakal dikit seperti Rosario Vampire. Ya, dari gambarnya kalian tau lah ya ini genre anime apa. Nah, gimana dengan Poppy the Performer? Apakah tayang pas siang hari atau enggak malam hari? Poppy the Performer justru tayang di siang hari, teman-teman. Memang itu sangat membingungkan, gue pun awalnya ngerasa gitu. Tapi setelah nyelam lebih dalam, gue jadi mikir, nih kartun sebenarnya nggak semengerikan seperti awal-awal gue lihat cuplikannya. Kenalin, dia adalah Ryuji Masuda, pembuat dari animasi Poppy the Performer ini. Dia itu lulusan Osaka University and Arts dan udah pernah bekerja di perusahaan animasi serta game ya. Di tahun 1999, Ryuji Masuda tertarik untuk membuat animasi CGI dan kebetulan banget nih pada saat itu channel Kids Station lagi menyediakan 5 menit slot waktu tayang untuk animasi. Ryuji yang udah nggak nahan banget nih buat animasi CGI, dia pun ngeklaim tawaran itu meski dia sama sekali nggak tahu apa-apa tentang channel Kids Station ini. Bahkan target audiensnya pun dia nggak tahu. Ya, gue awalnya nggak percaya dia bilang gitu ya, karena dari nama channelnya aja itu udah jelas kan, Kids Station. Ya udah pasti gitu targetnya untuk anak-anak. Tapi tadi kan gue udah bahas kalau channel ini juga sebenarnya nayangin animasi yang nakal gitu. Ryuji Masuda diberikan modal sekitar $1.000 per bulan untuk membuat animasi, which is sangat sedikit untuk produksi animasi CGI. Ya bayangin gitu, 16 juta per bulan buat CGI. Kan ngawur gitu. Cuman ada 3 orang yang bekerja dalam pembuatan animasi ini. Pertama, Ryuji Masuda sebagai kreator, director, dan penulis ceritanya. Kedua, istrinya yang bertanggung jawab untuk desain karakter. Dan terakhir, kenalan Ryuji dari suatu perusahaan game yang bertanggung jawab untuk permodelan dan animasi. Model yang kecil dan pekerjaannya itu cuma 3 orang, itu udah nyusahin banget kan? Ditambah lagi waktu pembuatannya itu cuma 3 bulan. Ini apa ini, Rodi anjir? Ketiga hal ini bakal berdampak besar kepada serinya nanti. Seperti latar tempatnya dibuat di gurun karena itu paling mudah dibuat. Karakternya juga dibuat 3 jari untuk menghemat modal ya. Gue udah pernah bahas kan kenapa karakter kartun itu umumnya punya 4 jari. Yaitu karena menghemat modal dan tenaga. Nah, animasi Poppy ini justru dibuatin 3 jari. Ya bayangin loh, saking terbatasnya modal pembuatannya, 4 jari pun gak bisa gitu. Ya, keterbatasan modal emang menjadi masalah utama yang menyulitkan Ryuji Masuda untuk membuat animasi yang bisa mengesankan penonton. Apalagi hanya dengan durasi 4 menit, itu makin sulit lagi tuh. Jadi dia pun mutusin untuk membuat animasi ini membahas kebrutalan, kegilaan, kekerasan, dan kematian. Tapi itu tuh dibuat dengan sangat aneh dan terasa gak nyata sama sekali. Pokoknya animasinya itu dibuat seolah-olah ceritanya terjadi di mimpi, dicampur dengan karakternya yang temperamen dan autis. Nah, pertanyaannya,
kok bisa animasi ini dibolehin tayang? Ryuji Masuda berspekulasi kalau pihak yang bertanggung jawab untuk persetujuan penayangan animasi ini itu masih amatir dan juga tidak begitu familiar dengan channel Kids Station itu sendiri. Tapi bagaimanapun kalau animasinya udah tayang dan gak ada komplain sama sekali, itu artinya animasinya gak kelewatan kejam dong. Makanya Ryuji Masuda ngelanjutin aja animasinya. Poppy the Performer bercerita tentang Poppy, seorang anak laki-laki yang berusia 17 tahun. Dia itu berprofesi sebagai badut di sebuah sirkus bernama Wolf Circus. Di sana dia ditemani dengan sidekicknya bernama Kedamono, yang kalau ditranslate itu artinya si binatang buas gitu. Anjay, serem banget tuh. Nah, animasinya itu cuman berfokus ke keseharian mereka berdua ini. Tapi hal yang kalian perlu tahu, kalau Poppy yang tampangnya imut seperti ini, maksud gua kostumnya ya, siapa sangka memiliki sifat yang sangat mengerikan, teman-teman. Ya, dia ini orang gila, guys. Coba lihat mukanya ini, guys. Kelihatan banget gitu jahatnya kan. Di sisi lain, Kedamono yang namanya itu berarti binatang buas justru paling baik. Nah, Kedamono sendiri itu selalu pakai topeng untuk menutup wajahnya, serta topeng itu dia gunakan untuk mengekspresikan perasaannya. Loh. Dia direkrut untuk bergabung ke sirkus, tapi pas sudah masuk, dia malah dijadiin kelinci percobaan coy, untuk beberapa trik Poppy, atau enggak di saat pertunjukan berlangsung. Sedih banget kan, mempertaruhkan nyawa untuk penonton yang bahkan gak asli sama sekali gitu. Lihatlah mereka, itu kayak boneka-boneka biasa gitu. Semua episodenya berdurasi 5 menitan, dan tiap episode membahas Poppy yang tampil bersama Kedamono, atau enggak Poppy yang mencoba trik barunya, ya seperti yang gue bilang tadi. Tentu saja episodenya itu bakal dark banget guys, dan mengandung kekerasan, kematian, dan semacamnya lah. Dimana pada akhirnya pasti ada karakter yang mati. Kalau nggak mati ya setidaknya bakal trauma gitu. Tapi di episode selanjutnya mereka bakal kembali hidup dan terlihat sehat seperti nggak ada terjadi apa-apa gitu. Kalau di total, Poppy mati itu sebanyak 28 kali dan Kedamono mati sebanyak 10 kali. Kok malah Poppy yang banyak matinya ya? Di season keduanya bakal ditambahin beberapa karakter seperti ayah Poppy yang bernama Papi. Dia ini ayahnya Poppy, tapi Poppy sendiri nggak ngakuin dia gitu. Soalnya dia sangat freaky banget, cok. Hey Queen, they let me out of my cage for a second to tell you. Selain menjadi ayah, dia itu seperti expert dalam bidang persirkusan ya, dan bakal membimbing Poppy dan Kedamono. Dia itu punya kemampuan untuk memisahkan badannya. Selain Papi, ada juga karakter sampingan seperti kodok. Dan sisanya ada karakter alien dan gajah. Mobil. Oh ya, gue juga dapat info kalau Poppy itu sebenarnya punya adik perempuan, tapi dia itu nggak pernah dimunculin di serinya. Dari sekian banyaknya episode yang melibatkan hal-hal yang sangat kejam, ternyata ada loh 2 episode yang di-ban. Jujur gue udah nggak kaget ya kalau bakal ada episode yang di-ban dari animasi ini. Tapi gue justru kaget, kok cuma 2 gitu yang di-ban ya. Yang pertama berjudul Swallow. Ini episode membahas tentang Poppy yang punya trik sulap baru, yaitu menelan pisau lalu melemparnya. Setelah mencoba pakai pisau yang kecil dan berhasil, dia mencoba pakai parang. Nggak jadi. Dia justru menggunakan pedang yang sangat panjang ini, teman-teman. Tapi karena pedangnya kepanjangan, Poppy nggak bisa nelen. Dan ya akhirnya nyangkut kayak gini ya. Oh hell no. Apa coba ini, cok? Tapi tenang dulu, ini posisinya dia itu masih hidup guys. Dan dia minta bantuan Kedamono buat bantuin dia lepasin pedang ini yang sangat kepanjangan. Kedamono nggak kuat juga tuh buat narik, jadi dia mencoba nariknya pakai mobil. Tapi yang ada itu dia malah nyeret si Poppy anjir. Karena keseret mobil sampai kayak gini, Poppy pun sangat murka dan menelan Kedamono. Setelah menelan Kedamono, dia lalu mencoba menelan pedang panjang ini lagi, yang pada akhirnya membuat dia nyangkut lagi gitu. Episode ini awalnya nggak di-ban dan sempet ditayangin 1 kali, tapi pada akhirnya ya di-ban juga. Maksud gue ya, anak-anak mana coba yang seneng gitu ngelihat ending kayak gini? Episode kedua berjudul Knife Game. Pihak Kids Station mengeluh jari Poppy yang jumlahnya 3 takutnya bakal dikira cacat sama orang-orang. Dan Ryuji Masuda menjawab kalau sebenarnya tuh jari Poppy itu ada 5 guys. Dan dia pun membuat episode ini yang nampilin adegan Poppy yang sedang melakukan trik permainan pisau, yang pada akhirnya Poppy malah nusuk tangannya sendiri. Dan diungkapkan kalau sebenarnya jari Poppy itu ada 5. Tapi episode itu malah di-ban karena takutnya anak-anak bakal niru adegan saat bermain pisau itu. Ya serta karena adanya adegan kodok di sini. Di samping kedua episode ini, sebenarnya masih banyak episode yang jauh lebih mengerikan dan nggak di-ban. Tapi yang paling menarik bagi gua justru episode terakhirnya,
yang bisa dibilang paling gak brutal, tapi justru paling aneh dan penuh misteri. Episodenya berjudul Face, dimana menceritakan Poppy yang penasaran dengan wajah Kedamono. Nah, pada saat malam hari, di saat Kedamono diam-diam cuci muka, Poppy mencoba untuk ngintip muka Kedamono. Tapi si kodok ini ganggu banget gitu, hama ini cok. Yang pada akhirnya malah si kodok inilah yang melihat wajah Kedamono. Kedamono berusaha menutup mulut kodok itu, tapi pada saat itu semua orang di sirkus, bahkan semua benda di sirkus itu juga sudah menghadap kepada si Kedamono ini. Kedamono mulai merasa gelisah dan takut gitu. Dia sempat ngelihat serigala putih di belakang teman-temannya. Lalu Kedamono memakan si kodok supaya rahasianya nggak terbongkar gitu. Tapi pada akhirnya si kodok itu keluar dari itunya. Lalu si kodok mengungkapkan kalau wajah Kedamono itu mirip ibunya. Setelah itu, secara misterius semua benda dan karakter tiba-tiba menghilang, kecuali Poppy. Dan mereka berdua ini terlihat depresi dan acaranya tamat. They call me Sonic, 'cause I am faster than sound. I keep on jumping around. Meski dengan kualitas yang tidak sebagus animasi CGI lainnya pada saat itu, ya perlu dimengerti juga lah, modalnya aja dikit banget gitu. Tapi, surprisingly, animasi ini justru diminatin guys. Pada awal rilis, bahkan animasi ini disukain oleh para ibu-ibu di Jepang sana. Awalnya, animasi ini ingin dibuat dengan jumlah 13 episode aja, tapi Kid Station meminta Ryuji Masuda untuk memproduksi lebih banyak episode lagi, karena kepopulerannya. Sehingga episodenya pada akhirnya berjumlah 40 episode dengan jumlah 3 season. Modal untuk pembuatannya juga pada akhirnya ditambah menghasilkan karakter baru bernama Poppy. Serta episodenya juga mulai memiliki cerita yang lebih kompleks. Pada masa itu juga, Poppy the Performer bahkan punya merchandise seperti action figure, boneka yang tingginya bahkan 150 cm. Ya, yang mungkin lebih tinggi dari beberapa dari kalian. Ada juga baju kaos, gantungan kunci, jam tangan, toaster, dan korek api pun ada gitu ya. Serta Poppy juga pernah masuk di komersial Sega. Ngelihat boneka Sonic ini, gue jadi teringat seseorang gitu. Siapa ya? What am I supposed to do? Di samping itu, DVD-nya juga katanya terjual sampai 120.000 salinan hingga mendapatkan Golden Disc Award. Oke guys, itulah pembahasan singkat mengenai animasi Poppy the Performer, animasi anak-anak yang paling brutal dan aneh. Gimana nih pendapat kalian dengan animasi ini? Apakah kalian suka? Dan apakah kalian merasa kalau animasi ini pantas buat ditayangin? Kalian boleh memberikannya di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini, koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video kali ini. And yeah, have a nice day guys.